Selamat datang di channel Bang Noden. Di video ini kita akan membahas sebuah series yang sangat bagus, sebuah jalan cerita penuh teka-teki yang selalu bikin penasaran. Langsung saja yuk, berikut kisahnya. Di episode sebelumnya terjadi sebuah ledakan di penjara The Factory yang membuat tempat itu hancur. Di sana karena ledakan itu Rizzler pun berhasil selamat dari proses eksekusi. Rizzler terus mencoba melawan anak buah Braxton yang ingin membunuhnya. Beruntung Rizzler berhasil mengalahkannya dan membuat anak buah Braxton berlalu pergi meninggalkannya. Rizzler pun kemudian berusaha membebaskan Navabi yang masih tergantung. Dengan sekuat tenaga, Rizzler akhirnya berhasil menyelamatkan Navabi. Di lain sisi, Reddington juga selamat dari ledakan, meskipun Kane telah dibawa kabur oleh Braxton. Sementara itu di kantor FBI, Aram pun mengatakan kalau kini lokasi The Factory benar-benar hancur dan terbakar. Bahkan komunikasi juga hilang. Dengan semua kejadian ini, Cooper pun menyuruh Kate untuk segera mengirim tim untuk mengevakuasi para korban yang mungkin selamat. Namun Kate mengatakan kalau itu percuma saja, karena Kate yakin semuanya telah mati, dan biarlah kejadian ini dianggap hilang saja. Kembali dengan Reddington yang akhirnya bertemu dengan Rizzler dan Navabi. Di sana Reddington mengatakan pada mereka bahwa saat ini Kane telah diculik oleh Braxton. Kini Braxton pun akan segera membawa Kane ke suatu tempat dengan helikopter miliknya. Singkatnya, ketika tiba di rumah sakit Grass River, Braxton dan anak buahnya yang masih hidup membawa Kane ke sebuah ruangan. Sepertinya Kane akan dilakukan sesuatu. Keberadaan Braxton saat ini berhasil diketahui Aram dengan pelacakannya. Diduga helikopter yang digunakan oleh Braxton adalah helikopter milik pribadi, dan saat ini mendarat di sebuah rumah sakit bernama Grass River. Cooper pun segera mengirimkan timnya ke sana. Kini Braxton berhasil menguasai rumah sakit Grass River, sehingga seperti menjadi miliknya. Pemerintah setempat pun tidak berani menyentuhnya sama sekali. Karena berhasil menguasai rumah sakit ini, Braxton akan membawa Kane ke sebuah tempat. Dengan hal ini, Cooper pun tidak bisa mengirim tim ke sana. Tapi setelah itu, Aram menemukan sebuah sinyal SOS di The Factory, yang itu disinyalir dilakukan oleh para korban yang selamat. Kate yang melihat kalau ada yang selamat membatalkan ucapannya tadi, yang tidak mau melakukan evakuasi. Kate pun akan segera menyuruh Cooper untuk mengirimkan tim ke sana dan mengevakuasi korban yang selamat. Orang yang selamat itu tak lain adalah Red, Navabi, dan Rizzler. Namun ternyata salah satu anak buah Braxton masih ada di sana, yang langsung ingin membunuh Reddington. Beruntung si Desmond masih hidup. Sungguh berjasa sekali si Desmond ini pada Reddington. Akhirnya mereka semua pun dievakuasi ke tempat yang aman. Di rumah sakit Grass River, Kane terus diinterogasi oleh anak buah Braxton agar Kane memberitahu di mana lokasi Fulcrum berada, karena Braxton menduga kalau Kane tahu soal ini karena di kejadian 26 tahun lalu Kane ada di sana. Meski telah diinterogasi dengan keras, Kane masih tidak bisa mengatakan hal itu karena memang ia tidak ingat sama sekali soal kejadian itu. Untuk menggali ingatan Kane tentang kejadian 26 tahun lalu, Braxton mempunyai sebuah ide agar Kane bisa mengingat kejadian itu. Braxton pun kemudian mendatangi kediaman seorang dokter yang bernama Selma Orchard untuk membantunya menggali ingatan Kane. Selma pun dipaksa untuk menuruti keinginan Braxton karena jika tidak, anaknya yang bernama Max akan dibunuh. Tak ada pilihan lain, Selma pun mengikuti Braxton. Sesampainya di tempat penyekapan, Braxton yang tahu kalau Selma bisa mengubur ingatan seseorang, salah satu contohnya mengubur ingatan Braxton tentang Kavji, maka pasti Selma juga bisa memunculkan ingatan seseorang yang telah terkubur, contohnya seperti yang dialami oleh Kane kini.
Selma awalnya menolak karena itu sangatlah berbahaya. Namun Braxton terus mengancam karena jika Selma tidak membantunya, maka anaknya yang bernama Max akan binasa. Selma pun setuju dan akan menjalankan tugasnya. Sesaat setelah itu, Braxton pun ditelepon oleh Reddington. Yang di percakapan itu, Red mengatakan ia akan segera menemui Kin dan membunuh Braxton. Braxton pun mengakui ketangguhan Reddington. Udah kayak diremehkan saja si Reddington ini. You're improvising. And you... Di sana, meskipun Reddington mengancamnya, Braxton tetap menganggap sepele hal itu dan malah menyuruh Reddington untuk segera menemuinya. Karena kalau tidak, memori yang ada di kepala Kin tentang Fulcrum akan secepatnya Braxton temukan. Better hurry. 'Cause you... Dengan ancaman itu membuat Reddington menyuruh Navabi untuk segera menemukan informasi dokter yang akan mengekstrak ingatan Kin itu agar secepatnya bisa ditemukan. Di tempat berbeda, para petinggi intelijen juga telah mengetahui kalau ada orang yang selamat dari insiden peluncuran rudal yang ia perintah kemarin. Meski direktur tahu kalau Reddington masih hidup, itu tidak akan menjadi ancaman lagi. Karena sebentar lagi ia akan menemukan The Fulcrum dari tim rahasia yang sengaja direktur itu kirimkan untuk mencari Fulcrum. Siapakah tim yang dimaksud oleh direktur ini? Working on it as we speak. Di kantor FBI, Aram juga menemukan informasi tentang dokter yang membantu Braxton. Tapi sebelum itu, Aram sangat senang melihat Navabi dan Riddler yang masih hidup. Setelah itu Aram pun memberikan informasi soal dokter yang membantu Braxton. Dokter itu bernama Selma Orchard yang merupakan bagian dari sebuah organisasi yang berhasil menemukan sebuah cara untuk menghapus ingatan seseorang atau mengembalikan ingatan seseorang yang telah hilang. Dokter itu memang dulunya pernah berhubungan dengan Braxton di dalam peristiwa mengerikan di Hapji yang menewaskan banyak orang. Mereka pun bergegas mencari keberadaan Selma Orchard. Kembali ke rumah sakit, di mana saat ini Dr. Selma mulai melakukan tugasnya, meskipun sangat berisiko. Pertama-tama, Selma menyuntikkan bius agar Kin tidak sadarkan diri, supaya proses pengekstrakan memori yang hilang bisa berjalan lancar. Di sini Dr. Selma akan membuat Kin ingat tentang insiden kebakaran 26 tahun lalu yang terjadi pada Kin. Ini semua dilakukan guna mendapatkan informasi keberadaan Fulcrum. Di lain sisi, para agen FBI pun menemukan rumah Dr. Selma yang saat ini kosong, dan mereka menduga bahwa Selma membantu Braxton karena anaknya diancam akan dibunuh oleh Braxton. Kembali lagi dengan Selma yang sedang mengekstrak memori Kin. Di sana, perlahan-lahan Kin mulai mengingat tentang kejadian masa lalu. All you can feel is it's year 26. Kin melihat seorang anak kecil, yaitu dirinya sendiri yang sedang bersembunyi di balik lemari. Skip terlebih dahulu kisah Kin, karena kini kita diperlihatkan dengan Reddington yang berhasil mengumpulkan orang-orang yang memiliki bisnis dengan Braxton untuk menggali informasi lebih lanjut tentang keberadaan Braxton dari mereka. Agar jika Braxton meminta bantuan pada mereka, mereka langsung menghubungi Reddington untuk membantu Reddington menemukannya. Send it for us. Wife. Balik lagi dengan Kin yang sepertinya mengalami masalah dalam proses pengekstrakan, yang membuat Dr. Selma harus memberikan suntikan penenang kepada Kin. Kin mencoba mengingat kembali masa-masa kejadian kelam itu, tapi ternyata Kin berhasil menggantikan ingatan kelam itu dengan ingatan positif yang membuat Braxton menyuruh Selma untuk segera mengatasi itu. Tapi sayang, proses ekstrak ini tidak bisa dihentikan begitu saja ataupun diganggu. Sedikit demi sedikit memori kelam itu kembali lagi. Di sini Kin berusaha menerobos masuk dalam ingatan kelamnya. Tapi hal itu malah membuat Kin menjadi kejang-kejang dan menjadi sulit untuk ditenangkan. Sehingga Dr. Selma lagi-lagi memberikan suntikan penenang.
Kin kembali masuk ke ingatannya dan melihat ayahnya di sana. Sementara itu, Reddington berhasil mendapatkan informasi dari salah seorang rekan kerja Braxton di mana posisi Braxton berada. Tapi informasi itu tidak gratis, sehingga terpaksa Reddington mengirimkan sejumlah uang ke rekeningnya. Dan sesaat akan pergi, Reddington pun memberinya sedikit pelajaran. Kembali lagi dengan Dr. Selma yang kali ini akan memberikan waktu istirahat sebentar kepada Kin sebelum melanjutkan proses pengekstrakan. Karena sejauh ini, informasi soal The Fulcrum belum bisa ia dapatkan. Dr. Selma juga terus diancam oleh Braxton untuk segera menemukan itu sebelum pukul 9. Are you kidding me? Doing some 95. Kin terus mencoba menenangkan Dr. Selma dan menyuruh Dr. Selma memulai pengekstrakan lagi. Karena Kin juga ingin tahu soal kisah masa kelamnya itu dan siapa ayah kandungnya. Proses pengekstrakan kembali dijalankan. I need to know the truth. Sementara di lain sisi, ternyata Braxton adalah orang suruhan Direktur Intelijen. Jadi bisa disimpulkan bahwa tim yang Direktur katakan bisa menemukan The Fulcrum adalah timnya Braxton. Dan semua kejadian di Dog Factory adalah skenarionya. Berarti bisa disimpulkan kalau pencurian data rahasia yang dilakukan Braxton adalah pengalihan untuk membuat Cooper dan Kate percaya, sehingga Direktur bisa mengirimkan rudal untuk menghancurkan Braxton, yang padahal sebenarnya rudal itu untuk membunuh Reddington. Karena saat rudal itu diluncurkan, Braxton bisa kembali dengan aman berkat Direktur. Di pertemuan ini, Braxton meminta Direktur untuk memberikan sejumlah uang tambahan padanya jika ingin The Fulcrum berada di tangannya. Aged your services. We'll have the money, Chief. Setelah Braxton pulang, ternyata Reddington sudah berhasil mengikutinya. Dan tanpa basa-basi, Braxton pun ditahan oleh Reddington. Dengan penangkapan ini, pastinya Braxton akan memberitahukan lokasi Kin kepada Reddington, dan Reddington pun bergegas ke sana. Where is she? Dead. I barely remember it. Matt Hinkle. Tell you the truth, I get in the damn car. Kembali ke Kin yang mulai mengingat masa kelamnya. Di sana Kin melihat sebuah perdebatan yang dilakukan oleh dua orang tentang The Fulcrum. Fulcrum. Tapi sebelum itu Risler dan Navabi berhasil menemukan salah satu petugas rumah sakit yang mengetahui keberadaan Kin. Mereka pun meminta petugas itu menunjukkannya. Tak cuma Risler, Kin Reddington pun berhasil mendatangi tempat penyekapan Kin dan mengalahkan seluruh anak buah Braxton hingga akhirnya Reddington berhasil menemukan Kin. Dr. Salma sedikit terkejut, tapi Dr. Salma pun tenang karena kini anaknya berhasil diamankan oleh Reddington. Kemudian Dr. Salma pun mengatakan pada Reddington soal apa yang dialami Kin saat ini, di mana Kin saat ini sedang menjalani RM terapi untuk mengembalikan memori kelam yang terkubur agar Kin bisa mengingatnya kembali. Di sini Reddington yang juga ingin mengetahui keberadaan Fulcrum di dalam ingatan Kin membuat Reddington menyuruh Dr. Selma kembali melanjutkan proses pengekstrakan agar Reddington tahu di mana Fulcrum berada. Meski sedikit berbahaya, Dr. Selma pun akan melakukan itu dengan penuh hati-hati dan teliti agar Kin baik-baik saja. Kin pun mulai kembali dalam ingatannya. Where is the Fulcrum, Lizzie? Let me go! Kill it! Can you see it? Go back. Go back. Perlahan-lahan Kin mulai menerobos masuk ke dalam ingatannya yang terkubur. You have to scream! You have to... Tapi di tengah-tengah proses itu, Risler mencoba menghentikan karena bisa berbahaya pada Kin. Tapi Dr. Selma mengatakan bahwa proses ini tidak bisa dibatalkan. Jika dibatalkan, Kin akan kehilangan nyawanya. Kin terus mengingat kejadian itu hingga akhirnya Kin melihat ayahnya yang terkapar dan juga melihat Reddington di sana yang ada di insiden itu.
yang tergambar di ingatan Kin sebagai orang lain yang mencoba mencari The Fulcrum. Do what you have to do. You do it now. Dengan semua ingatan ini, Kin pun marah besar kepada Reddington karena Kin tidak menceritakan hal ini kepadanya kalau Reddington ada di dalam insiden itu. Kin juga sangat sedih mengetahui kalau selama ini Reddington terus berada di dekatnya bukan karena memiliki hubungan kasih sayang ataupun sejenisnya, tapi karena Reddington ingin mengetahui di mana lokasi The Fulcrum berada yang hanya diketahui oleh Kin. Kin juga menyayangkan kematian ayahnya karena Fulcrum itu. Namun dalam ingatan Kin, tetap saja Kin tidak tahu di mana keberadaan Fulcrum itu. Kin pun menjauhi Reddington. Reading my father dying in full. I see the memories of a foreign. Well, I want you to know something. Needing to care about me. Di kediaman direktur terlihat mayat Braxton yang telah tergantung di sana, yang tak lain adalah ulah Reddington. Dan ternyata Reddington juga telah berada di kediaman direktur. Kedatangan Reddington ke sini adalah untuk meyakinkan kepada direktur kalau rencana yang ia lakukan itu telah gagal dan saat ini Fulcrum masih berada dalam tangannya sendiri. Reddington juga menyuruh direktur untuk tidak mencari-cari lagi The Fulcrum, karena kalau tidak, Reddington akan membongkar isi Fulcrum itu yang akan membuat direktur memohon-mohon ampun padanya. Meski dengan semua argumen yang disampaikan oleh Reddington, direktur tetap tidak percaya sama sekali jika Reddington memiliki The Fulcrum itu. Tapi meski begitu, Reddington tetap membiarkan direktur tetap hidup, karena jika dia mati, posisi Reddington juga bisa dalam bahaya. Exactly who you are. A resource at our disposal. But only the one who possessed you ever did. What are you gonna do with him? Honestly, he's like... Dengan begini, kasus Luther Braxton pun ditutup. Berita tentang pemberontakan Reddington dari penjara The Factory pun diluncurkan oleh Kate, dan hingga kini keberadaan Reddington tidak bisa diketahui. Di akhir scene, Kin pun bertemu dengan Dr. Selma. Di sana Dr. Selma mengatakan bahwa sebenarnya pengekstrakan memori itu pernah terjadi sebelumnya pada Kin saat Kin masih kecil, dan orang itu sengaja memblokir ingatan Kin tentang kejadian kelam itu agar seolah-olah Kin bisa melupakan kejadian itu. Setelah dari sana, Kin yang bersedih akhirnya menemukan sesuatu di dalam boneka kelinci kesayangannya, yang ternyata di dalam boneka itu terdapat sebuah file yang disinyalir sebagai Fulcrum. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menarik sekali. Oke, sedikit pembahasan di video kali ini mengenai apa yang terjadi. Pertama, terbongkarnya kebusukan dari direktur yang demi mendapatkan Fulcrum, ia rela menyewa seorang pencuri kejam bernama Braxton. Dan ia juga rela mengirimkan rudal untuk mengorbankan agen-agen FBI dan para napi dan sipir yang jelas tak terlibat. Kedua, Braxton dan Reddington adalah rival lama semenjak kejadian KFG. Ketiga, maksud Reddington selama ini mengikuti Kin telah terbongkar, yang ternyata selama ini Reddington hanya ingin menemukan keberadaan Fulcrum yang diketahui oleh Kin, bukan karena Reddington mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Dan terakhir, Kin sepertinya menemukan Fulcrum yang ada di dalam boneka kesayangannya, yang tidak ada seorang pun menyadari itu dan mengetahuinya.